selamat siang Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yulia. Selamat siang Bapak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin liburan kemana Bu Yulia? Weekend saya masih di rumah Pak. Oh, masih di rumah. Saya tugas yang sangat banyak. Oke, oh iya Bu Yulia kan. Saya akan melakukan supervisi berkaitan dengan pembelajaran Bu Yulia. Yang pertama yang saya catat yaitu bagaimana tujuan pembelajaran Bu Yulia. Yang kedua area pengembangan yang tidak dicapai oleh Bu Yulia. Yang ketiga adalah strategi yang dipersiapkan oleh Bu Yulia. Dari komunikasi percakapan praobservasi ini saya mau tanya ke Bu Yulia, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Yulia pada supervisi klinik ini seperti apa, bisa dijelaskan Bu Yulia? Iya Pak, dalam pembelajaran saya untuk kali ini saya memiliki tujuan pembelajaran yaitu agar anak-anak itu memahami bagaimana proses pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, anak-anak itu dapat menyajikan tabel yang sudah mereka analisis ke dalam persamaan dasar akuntansi. Berarti pembelajarannya yang dilakukan Bu Yulia ini lebih fokus siswa itu bekerja, lebih aktif bekerja berdasarkan diskusi atau kelompok ya Bu Yulia. Oke. Model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Yulia itu model pembelajaran apa? Saya memakai model pembelajaran discovery learning ya, dengan pemahaman dengan tujuan anak-anak itu berusaha untuk mencari data, mengolah data sehingga dia bisa mengaplikasikannya dalam sebuah soal dan dia bisa paham. Ya, itu saya untuk menyajikan anak-anak itu bisa paham tentang mengerjakan tabel persamaan dasar akuntansi. Saya membuat strategi partner dan pelatih. Ya, jadi jadi sepasang gitu ya. Saya melakukan memakai strategi partner dan pelatih. Karena di sini saya sudah memetakan berdasarkan kebutuhan murid dan gaya belajar mereka, kemampuan mereka dalam pemahaman mereka dalam menerima tentang penjelasan dari bagaimana cara mereka memasukkan transaksi pada tabel persamaan dasar akuntansi. Ini Bu Yulia, saya melakukan observasi ke Bu Yulia itu yang pertama saya ingin mengetahui keunggulan dan kekurangan dari Bu Yulia dalam hal sesuai dengan strategi pembelajaran yang Bu Yulia lakukan. Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran yang Bu Yulia lakukan itu efeknya kepada proses pembelajaran aktivitas siswa di dua hal itu. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh Bu Yulia. Bisa diungkapkan seperti apa media pembelajaran yang Bu Yulia gunakan pada saat pertemuan ini? Saya memakai media LKPD Bapak ya. Jadi setiap nanti untuk prosesnya saya buat kelompok diskusi dengan saya ingin tahu kemampuan mereka sebagai partner dan pelatih. Jadi saya membuat LKPD dengan soal yang sama tetapi nominal angka di dalam transaksinya berbeda. Jadi mereka bisa pelatih itu bisa menjelaskan bagaimana cara sintak-sintaknya seperti itu dan mereka juga berusaha. Berarti tutor sebaya seperti itu. Tutor sebaya. Menurut Bu Yulia, bimbingan yang perlu diintensikan itu kepada pelatih atau kepada peserta itu yang intens? Sebenarnya yang intens itu kepada peserta.
ya. Kalau pelatih saya membimbing sebentar untuk yang difokuskan pada yang kelompok kecil. Saya proses dalam partner dan pelatih itu saya juga membimbing. Ada kesulitan apa saya membantu untuk memberikan pemahaman. Menurut Bu Yulia, dengan strategi ini siswa itu nanti akan aktif atau seperti apa? Ya, saya berharap dengan model seperti ini, saya berharap anak-anak itu lebih aktif ya untuk mengetahui proses dari pembelajaran ini. Oke, yang terakhir. Menurut Bu Yulia, model pembelajaran ini memancing siswa untuk aktif atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi untuk ini mengharapkan ya Pak ya. Jadi semuanya aktif. Akhir pembelajarannya seperti apa gambaran setelah tutor sebaya dilakukan dalam proses diskusi itu? Apa presentasi atau? Oh iya, nanti hasil akhir setelah mereka mengerjakan, mereka akan presentasi. Ya. Jadi intinya mereka itu kalau sudah mengerjakan itu Bapak nanti dilihat dari jumlah akhir. Hal sama atau tidak antara sisi aktiva nanti ya Bapak ya di pengerjaan soal itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva itu harus sama. Jadi kalau memang dia tidak sama berarti mereka salah dalam melakukan langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu Bapak. Ya, presentasinya nanti observasinya saya berusaha untuk berusaha untuk mencatat ya, berusaha untuk menilai aktivitas Bu Yulia pada saat proses pembelajarannya menggunakan strategi discovery learning. Nanti efeknya seperti apa kepada siswa, kegiatan aktivitas siswa itu seperti apa, nanti saya catat sesuai dengan apa adanya, dan LKPD yang dikerjakan siswa itu efeknya terhadap tujuan pembelajaran itu seperti apa. Nanti setelah observasi ya kita komunikasi lagi dalam bentuk tidak lanjut dari observasi itu. Tujuannya hanya untuk pengembangan diri Bu Yulia agar semakin proses pembelajarannya semakin baik dan berpihak kepada murid. Harapannya dengan pra observasi ini kita bangun bagaimana menyempurnakan, memperbaiki kualitas pembelajaran kita yang berpihak kepada murid. Kapan jadwal yang bisa saya observasi di pembelajarannya Bu Yulia? Nanti saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Senin Bapak. Oh, Senin. Ya, di hari Senin jam ke-23 sampai jam ke-3 itu setelah pelajaran. Oh. Kelas berapa itu Bu Yulia? Kelas 12 IPS 1 Bapak. IPS 1. Iya. Oke. Jam 23 ya Bu Yulia. Iya, jam 23. Ya, terima kasih Bu Yulia. Ya, saya sudah dapat gambaran bagaimana observasi yang saya lakukan ini berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Bu Yulia, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yulia itu seperti apa, dan strategi yang dipersiapkan oleh apa. Nanti Bu Yulia dari penilaian ini saya berusaha untuk memberikan catatan itu berkaitan dengan pengembangan yang sudah dicapai dan yang harus disempurnakan oleh Bu Yulia. Demikian Bu Yulia ya. Terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, berat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran ini seperti biasa Ibu minta kalian membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu absen dulu. Banyak yang masuk? Banyak. Mungkin ini. Baca dulu ya. Ahmad Faiz ada? Tidak ada. Alfiatul Nuri, Alifiatul, Ari Manggi, Bagas, Saya ya. Dewi, ya. Fatur, Fida, Gita, ya. Hermansa, Iqbal, ya. Ivan Nurul, Laila, sudah masuk sakit. belum ada sudah. Lina, Lutfi, Asril, Riki, Badru Soleh, Ainur Rahman, ada, Musayana, Nailis, Nur Fadila, Septi, Stephen, Saiful Fahri, Samsul Basri, Umatul Khairah, Waladil Amin, Gak masuk. Yuni, ini sudah banyak ya. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bukti transaksi. Ya, jadi kita dan Ibu sudah memberikan bagaimana cara kalian untuk memasukkan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk pada tabel berikutnya, tabel persamaan dasar akuntansi, Ibu mau tanya, isi dari aktiva itu apa saja? Isi dari aktiva apa saja? Isi dari aktiva. Saya mau menjawab. Ya, silakan. Kas, Ya, piutang, ya. perlengkapan, peralatan, beban dibayar di rumah. Ya, untuk pasifa. Siapa? Untuk pasifa yang mau menjawab? Pasifa. Isinya apa saja pasifa? Ya, silakan. Utang dagang atau utang usaha, utang bank dan modal. Jadi aktiva itu berisi harta. Harta itu apa saja? Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada peralatan tentang beban dibayar di muka. Pasifa itu ada dua, yaitu apa saja? Utang dan modal. Utang dan modal. Utang dibagi dua, utang usaha dan utang bank. Sebelumnya kita sudah berlatih, ada beberapa soal, kalau nggak salah 5 transaksi yang sudah kalian kerjakan. Ya. Dari hasil itu sudah Ibu petakan. Ada beberapa anak yang kurang paham dan ada beberapa anak yang sudah paham. Jadi, ya, hari ini Ibu akan membuat kelas ini berdiskusi. Ya, kelas ini berdiskusi dengan satu pelatihan yang sudah Ibu tunjuk, yang Ibu yakin bisa untuk menjelaskan para teman-teman. Ya, paham? Ya, jadi nanti mana kelompoknya? Ya. Berkelompok dan sudah dicatat. Jadi, sudah. Ya, silakan bergabung. Aswil sudah. Ya, silakan. Musayana sudah. Sudah. Ya.
itu terus Herman Soal. Ya, 5 soal yang berbeda nominal. Silakan bagikan pada teman-temannya. Semuanya wajib mengerjakan, wajib mencoba. Tugas pelatih di sini adalah memberikan penjelasan. Ya. Pelatih yang sudah ikuti D, yakin itu sudah ya. Akan ibu dapat ya. Yang mau bertanya silakan. Dibuka. Bagikan ke kelompoknya. Itu ada 5 kategori soal. TDA yang sudah ibu berikan waktu kemarin sudah ibu share ya. Nominalnya berbeda, langkahnya sama, jadi semuanya wajib. Jadi tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa menyajikan dan melakukan pencatatan dalam PDA. Yang tidak masuk di pegang kedua. Silakan dianalisis dulu. Jadi dianalisa dulu ya. Misalnya nomor 1 itu analisanya bagaimana? Misalnya soal nomor 1, Mami Corina nyetok uang ya pada perusahaannya. Jadi di hak A, di hak IPA itu ada perusahaan apa? Apakah ingkar, apakah jadi utang, kapan, atau berapa? Ya. Dan untuk yang IPA, jadi perusahaan apa? Apakah di utang atau di? Jadi nanti masuk pada oh juga ternyata ada perubahan di peradilan tingkatnya plus ya dan modal juga plus kita mungkin masukkan analisanya soal nilai kalian ya soal nilai kalian ya dan dikasih nama nanti dinyatakan di buku kalian. Kita mau kemana? Kalau mau buat tabel, ya. Kalau mau buat tabel ini 2 lembar ini, ya, biar enak. Jangan
Nggak ada di sosis. Tempat kan. Tumpal sudah. Apa ya nak? Mau masukkan dalam. Ya, analisa ya, dianalisa dulu. Maksud dianalisa di sini adalah nomor 1 misalnya, Mami Corina menyetorkan uang sebesar 1M pada perusahaannya untuk dijadikan modal. Berarti pada harta ada penambahan di kas ya. Berarti kas bertambah RT 1M ya. Dan pada pasifa itu juga bertambah modal RP 1M. Jadi ini tinggal dimasukkan pada tabel PDA. Ya, paham? Jadi ya. Ada pertanyaan? Ada? Silahkan dimulai lagi. Ya, sudah disampaikan semua dan didiskusikan semua dengan kelompoknya. Mungkin ada yang mau memaparkan atau memberikan paparan atau memaparkan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan Kak Madi. Ya. Hasil dari kelompok kami adalah yaitu kas bertambah 20 juta dan modal juga bertambah 20 juta. Tanggal 2 kas bertambah 10 juta dan utang juga bertambah 10 juta. Tanggal 3 kas berkurang 14 juta dan peralatan bertambah 14 juta dan utang bank bertambah 14 juta. Dan tanggal 4 kas berkurang 1 juta dan peralatan bertambah 3 juta dan utang dagang bertambah 1 juta. Tanggal 5 kas berkurang 5 juta dan utang bank berkurang 5 juta. Jadi semuanya memiliki transaksi yang seimbang, ya. Jadi 20 antara aktiva dan pasifika dengan nominalnya sama. Ya, 23 juta ya. Dan kita sudah melaksanakan atau melakukan pembelajaran bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi atau memasukkan transaksi ke dalam tabel PDA, ya. Mengerti semua? Jadi apa manfaat yang kita peroleh dengan melakukan pencatatan transaksi di sini? Ya, apa manfaatnya? Agar mengetahui pengeluaran kita. Agar kita mengetahui segala macam pengeluaran. Kita bisa mencatat transaksi itu ke dalam PDA. Ya. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya akan diberikan materi tentang kelanjutan dari mencatat transaksi tentang ke dalam PDA ini. Kita lanjutkan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Ya, kita akan bertemu
pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan pencatatan ke jurnal umum. Ya. Selesai. Mari kita baca selawat Musroh bersama-sama. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil musroh sallallahu basiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masalihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Idris. Sehat Bu Yulia. Sehat, alhamdulillah. Ini Bu Yulia yang berkaitan dengan observasi kemarin saat pembelajaran Bu Yulia di dalam kelas. Saya ingin mengetahui keberhasilan apa yang didapat dari proses pembelajaran kemarin dan penyempurnaan apa yang harus dicapai untuk pertemuan proses pembelajaran berikutnya. Ini Bu Yulia, pertanyaan pertama, bagaimana saat saya melakukan observasi Bu Yulia saat pembelajaran, apakah perasaan Bu Yulia itu merasa tidak tenang atau merasa seperti apa, bisa diceritakan Bu Ya. Yulia? Ini berapa kalinya ya Pak ya, saya diobservasi awalnya dengan kepala sekolah, kemudian Bapak ya Pak Idris, saya diobservasi di kelas pembelajarannya saya, agak sedikit ya, masih ada rasa sedikit deg-deg ya Pak ya, ada rasa sedikit takut, tapi alhamdulillah setelah saya jalani ada perasaan puas ya Pak ya, puas tentang apa yang Bapak lakukan, tentang pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, ada perbaikan ya, ada perbaikan atau kesempurnaan dari proses kegiatan belajar. Iya Bu Yulia, saat saya melakukan observasi pembelajaran Bu Yulia, ada beberapa catatan positif ya, yang saya catat gitu. Yang pertama, dalam proses pembelajaran Bu Yulia itu yang menggunakan model tutor sebaya atau pelatih, itu semangat dan kebanggaan dari siswa itu muncul sebagai tutor sebayanya. Dan interaksi antara teman dengan teman itu hidupnya. Itu penilaian saya. Menurut Bu Yulia bagaimana? Ya, pada saat pembelajaran saya itu prosesnya kan dari awal sampai dengan akhir Bapak ya. Dari awal kegiatan pembuka, kemudian saya adanya proses di kegiatan inti, saya melakukan tutor sebaya. Jadi untuk memecahkan sebuah kasus pada saat itu, kasus tentang pencatatan pendidikan umum Bapak ya. Jadi butuh kolaborasi antara kelompok. Jadi saya memakai model tutor sebaya, satunya jadi tim pelatih, satunya jadi yang dilatih. Jadi dengan itu saya berharap ya tujuan pembelajaran
yang saya ingin diwujudkan bisa bermanfaat. Lebih hidup ya Bu ya, Lebih hidup suasana. suasana. Oke. Itu apa ya? Di lain hal yang positif yang lain Bu Yulia berkaitan dengan pembelajaran Bu Yulia itu mereka Bu Yulia sebagai fasilitator di sini perannya bagus ya, berusaha untuk merangsang anak gitu, Iya. untuk menjadi apa, untuk menguatkan temannya sendiri sebagai tutor itu cukup bagus, sehingga fokus anak itu tetap terhadap temannya sendiri. Iya. Oke. Bu Yulia itu berusaha untuk melihat di mana kendala anak saya yang kesulit. Bu Yulia itu berusaha untuk menghampiri anak tersebut. Itulah sisi positif Bu Yulia yang perlu dipertahankan. Memang anak itu butuh dorongan, butuh penguatan. Apakah menurut Bu Yulia dorongan tersebut itu sudah bagus atau perlu penyempurnaan atau seperti apa? Ya. Itu sebenarnya masih butuh penyempurnaan Bapak ya. Ya namanya murid sekarang ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa mungkin ini juga dirasakan oleh guru-guru yang lain. Pada saat mereka itu berkelompok, ada saja mereka itu ada yang aktif, ada yang pasif. Walaupun kita sudah berusaha untuk untuk memberikan penguatan pada mereka, memberikan motivasi pada mereka. Anak-anak kadang ada yang masih ada saja yang belum aktif ikut terjun di dalam seperti itu ya. Mungkin karena terlalu banyaknya anggota dalam kelompok tadi ya Bapak ya, atau mungkin saja karena bakat minat mereka kan berbeda-beda. Mungkin saya kurang menguasai ya. Saya juga kurang menguasai bakat minat mereka gitu. Jadi saya mungkin belum mampu untuk memetakan ya, karena mungkin ini masih tahap tahap 3 bulan terakhir ya, 3 bulan pertama ya Bapak ya pembelajaran. Oke, ini yang saya lihat Bu Yulia itu di proses pembelajaran Bu Yulia itu anak itu ada hambatan dalam mengerjakan LKPD. Ya. Ya, apakah bentuk soal yang diberikan itu Bu Yulia sudah memikirkan nggak soal ini sudah kontekstual atau enggak, sudah bermanfaat untuk enggak dalam kehidupan sehari-hari dan kategorinya soal yang hot atau soal yang memang sulit atau seperti apa? Karena saya melihat situasinya ada anak yang merasa kebingungan untuk bisa menyelesaikan LKPD yang diberikan Bu Yulia itu seperti apa? Sebenarnya sudah saya demonstrasikan dari awal Bapak ya. Ini kan melatih keterampilan mereka dalam melakukan pencatatan ya. Makanya karena tingkat kesulitan soal itu saya memakai metode join atau partner terapis ya, jadi tutor sebaya. Jadi saya sudah berusaha selama beberapa bulan ini, saya sudah melihat dari keterampilan pengetahuan mereka mana yang sudah menguasai, mana yang belum. Jadi saya petakan Bapak. Sementara saya petakan sementara untuk jadi untuk menyelesaikan LKPD itu. Jadi ada 5 anak yang sudah saya nyatakan itu bisa menjadi praktek, sehingga dia melatih teman-temannya atau partnernya seperti itu. Oh, berarti grafiknya atau persentasenya 5 dibanding 25. Oh itu. Jadi dari situ pun saya masih agak kesulitan ya. Ada sebagian anak yang masih belum tidak menerima, atau masih ada anak saja yang kurang aktif di situ. Menurut Bu Yulia, dari hambatan-hambatan yang ditemukan, menurut saya ternyata
hampir sama dengan penilaian Bu Yunia yang sebagai guru yang mengajar dalam topik atau tujuan pembelajaran tersebut. Apa solusi yang ingin dipecahkan agar permasalahan ini nanti di pertemuan berikutnya Bu Yulia semakin sempurna dalam proses pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Karena ini sama materinya kelas 3 akuntansi ya Bapak ya. Jadi saya akan berusaha untuk saya akan berusaha tetap memetakan anak itu sehingga dia memiliki potensi bagaimana dia menerima pembelajaran yang sudah saya lakukan sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kemudian saya akan motivasi menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Ya, jadi mereka nantinya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik seperti itu. Iya. Karena ke depan. Oke. Mohon izin ya Bu Yuna, saya catat perkembangan dan tindak lanjut dari rencana Bu Yulia, yaitu memberikan motivasi, melihat, memetakan potensi-potensi yang ada di anak sehingga dalam proses memberikan bantuan, memberikan rangsangan, memberikan dorongan Bu Yulia itu bisa menganalisa dan bisa melakukan pada saat proses belajaran ke depannya. Terima kasih Bu Yulia. Selamat siang Bu Yulia.